Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun. Jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana wa ukhrana bi niyyati ad-du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salahi sya'ni zahiran dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin ala ardina syekhina ahbabina an Allah yunawwiru qulubana wa qawli mara ma'al huda tuqa wal afaf wal mutarati islam bila latin wa imhan jami'atan li kulli niyatin sahih min sadatina sayyid ya ala adil balda walidina إلى حضرة سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ثم إن الأوراد تكون في الأكثر صلاة نفل أو تلاوة قرآن أو قراءة علم أو ذكرا أو فكرا، ونحن نذكر نبذة من الآداب التي يحتاج إليها العامل في هذه الوظائف الدينية، فنقول: من صلاة النفل زائد على النوافل الواردة تعين له وقتا وتضبطه بعادة تطيق المداومة عليه. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, setelah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab ini menasihati dan mengajak kita agar dalam hidup ini punya wirid-wirid, artinya amalan-amalan ya, yang kita lakukan secara rutin, semata-mata niat karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, apa macam-macam wirid yang perlu kita amalkan? Beliau terus menerangkan tentang wirid-wirid yang biasanya diamalkan oleh orang-orang soleh. Beliau mengatakan summa innal aurat, kemudian sesungguhnya wirid-wirid ya. Dan sebagaimana dulu pernah kami sampaikan, wirid itu bukan hanya ucapan ya, bukan seperti umumnya wiritan ya, walaupun itu juga termasuk wirid, tapi wirid itu amal-amal atau bacaan yang dilakukan secara rutin semata-mata niat karena Allah, kepingin mendekatkan diri Allah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu baca Quran, apakah baca sholawat, atau apakah itu mengajar atau mengaji dan lain-lainnya ya, selama itu dilakukan secara rutin, waktunya tetap, begitu itu namanya wirid ya. Nah, kata beliau, kebanyakan wirid dan yang paling afdal itu adalah sholat sunnah, karena di antara sekian banyak ibadah yang paling afdal adalah sholat yang akan menentukan ya, baik dan tidaknya orang itu di dunia sampai besok di hari kiamat adalah sholat. Itu menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang ini hidup benar-benar menjaga dan memelihara sholat, pasti orang ini ya akan baik semua amalan apapun ya. Maka besok yang dihisab pertama sholat, kalau sholatnya sudah benar, sudah lengkap, maka ya orang ini ringan hisabnya, tidak dihisab yang lain-lain, karena sudah ada kepastian kalau sholatnya sudah bagus pasti lain-lainnya bagus. Tapi kalau sholatnya ini masih kurang ya, maka akan berat hisabnya. Kalau sholat ibadah yang paling pokok saja masih kurang, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka kata beliau, wirid yang ya pertama yang banyak dilakukan oleh orang soleh, yang paling afdal adalah sholat sunnah. Yang kedua, tilawat Qur'anin, membaca Al-Quran, au qira'ata ilmin, membaca ilmu, seperti kita malam hari ini membaca ilmu, ini wirid ya. Kalau asalkan kita rutin ya setiap habis maghrib kalau mampunya ya setiap hari atau mungkin seminggu 2 kali atau seminggu, ya itu namanya wirid sesuai dengan kemampuannya. Au zikran, atau zikir juga bermacam-macam ya.
Au fikron atau tafakur. Jadi orang punya amalia tafakur itu termasuk salah satu macam ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang akan membawa ya atau menghasilkan pahala yang sangat besar. Sampai ada riwayat mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Mikir-mikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu ada hadis begitu ya, menunjukkan bahwa di antara macam ibadah itu adalah tafakur ya. Yang ditafakuri juga banyak ya. Ada tafakur tentang keagungan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga menjadikan orang semakin yakin, semakin kuat. Ini yang membuat orang ya pahalanya mengalahkan ibadah 60 tahun. Kalau belum yakin ya tidak ada artinya ya. Jadi dengan tafakur itu terus tambah yakin kepada Allah, maka ya, kata Nabi lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada tafakur tentang nikmat-nikmat Allah, sehingga ya dengan tafakur ini orang semakin meningkat syukurnya kepada Allah. Tafakur tentang janji-janji Allah, sehingga semakin semangat melakukan amal-amal kebaikan. Juga perlu tafakur tentang ancaman Allah, sehingga orang takut akan melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Termasuk tafakur tentang kelalaian, kekurangan diri kita sendiri. Ini semua termasuk kalau dilakukan secara rutin, itu termasuk wirid ya, termasuk wirid. Wa nahnu nadhkuru nubdzatan minal adab allati yahtaju ilaiha al-'amilu bihadhil wadha'if ad-diniyah. Dan kami, kata pengarang kitab ini, akan menyebutkan beberapa ya adab-adab yang maka beliau ingin ya setelah menerangkan tentang ya keutamaan wirid-wirid dan macam-macam, beliau ingin menjelaskan tentang adab, karena segala amalan apapun akan diterima oleh Allah, akan bernilai ibadah itu kalau disertai dengan adab-adabnya. Bahkan kata para ulama ya, ibadah itu ya adab itu, selama orang beradab dalam setiap waktu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, selama beradab kepada Allah, maka orang ini dianggap ibadah ya. Wanaqul, maka kami berkata, kata beliau, yambaghi an yakuna laka wirdun min sholatin nafli. Seharusnya Anda ya, kita semua ini ya diajak oleh pengarang kitab, seharusnya Anda ini punya wirid berupa sholat sunnah, zaidun ala nawafilil waridah, yang lebih dari sholat sunnah yang datang ya dari Nabi, artinya yang sangat dianjurkan. Tu'ayyinu lahu waqtan, yang Anda tentukan untuk melaksanakan wirid berupa sholat itu satu waktu, watatbitu, dan engkau tetapkan bi'adadin tutiqul mudawamatu alaih, dengan hitungan atau jumlah rakaat yang Anda mampu melakukannya secara kontinu, istiqomah. Itu diukur sekiranya saya bisa istiqomah berapa rakaat yang ya perlu kita amalkan. Waqad kana minas salafis salih rahimahumullah ta'ala, dan sungguh di antara ulama salaf yang soleh, semoga Allah merahmati mereka semua, ada man wirdu fil yaumi wal lailati alfu rakaatin. Ada orang yang wirid sholatnya itu sehari semalam 1000 rakaat ya. Siapa itu? Mithlul Imam Ali bin Husain radhiyallahu an, salah seorang cicit Nabi. Itu
Al-Imam Ali bin Husain bin Ali, itu yang disebut dengan Al-Imam Ali Zainul Abidin, diberi gelar Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang ahli ibadah, karena ya di antara wiridnya itu sholat sunnahnya itu 1000 rakaat setiap hari. Kok bisa? Ya ini kalau sudah begitu itu berbicara tentang kekuasaan Allah ya. Ketika orang itu melakukan amalan ikhlas secara rutin, itu akan muncul karomah namanya, dan mereka bisa merasakan nikmat dalam melakukan itu, sehingga ya ketika orang bisa menikmati sesuatu walaupun lama tidak terasa lama ya, walaupun bagi orang lain berat tidak terasa berat, bahkan ya nikmat itu dan nikmat seperti ini yang akan tetap abadi sampai orang itu meninggal dunia, tetap bisa merasakan nikmatnya ibadah yang biasa dilakukan secara rutin, itu akan dinikmati. Kalau nikmat jasmani, nikmat duniawi apapun macamnya ya, mati sudah harus ditinggal ya, harus berpisah dari segala kenikmatan jasmani atau kenikmatan duniawi. Kadang-kadang belum mati orang sudah berpisah dari nikmat duniawi. Banyak orang itu belum mati sudah tidak boleh, padahal dulu hobi makan ini, hobi makan ini, tapi ya, dilarang. Kadang-kadang ya sudah tidak cocok dengan fisiknya, kepingin tapi dengan makan itu ya menjadi terganggu kesehatannya, sehingga padahal belum mati sudah meninggalkan kenikmatan, karena itu nikmat jasmani. Tapi kalau nikmat rohani berupa nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat sunnah, nikmatnya baca Quran, nikmat baca zikir, itu tetap ya, karena yang merasakan nikmat itu roh ya. Roh tidak mati ya, orang mati itu hanya pisah rohnya dengan jasad, tapi rohnya hidup itu. Makanya ya orang mati itu tahu siapa yang memandikan dan ya siapa yang mengkafani, siapa yang menguburkan, tahu. Setiap siapa yang ziarah kubur tahu orang mati itu ya. Ya, kalau orang itu mukmin yang memang sudah istiqomah melakukan amal ibadah di dunia, ya akan merasakan nikmat di kubur itu lebih nikmat daripada ketika di dunia. Dan ya ketika roh itu merasakan nikmatnya, itu akan membawa kepada jasad juga dikembalikan, jasadnya juga ikut merasakan nikmat ya, sehingga banyak orang-orang soleh ini yang wafat walaupun sudah ratusan tahun jasadnya utuh ya, itu karena rohnya ya, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, sehingga jasadnya pun juga ikut merasakan, sehingga dijaga oleh Allah. Itu diantaranya Al-Imam Ali Zainul Abidin, Al-Imam Ali bin Husain. Waman wirduhu khamsumi'ati rakaatin, dan ada orang yang wirid sholatnya itu 500 rakaat. Wa minhum man wirdu 300, ada yang orang yang wiridnya itu 300 rakaat, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ila ghairi dzalik, dan selain itu ya banyak orang-orang soleh itu punya wirid sholat sunnah selain yang sudah biasa ya. Makanya wirid-wirid itu ya dilakukan harus setelah satu kewajiban kita sudah beres. Jadi orang tidak boleh melakukan wirid-wirid hanya sholat sunat selama sholat wajibnya belum terjaga. Jadi yang paling pokok pertama ya sholat wajib, ibadah wajib itu ya, harus bagaimana supaya amal wajibnya itu sempurna, terutama sholat ya, itu baru setelah kewajiban sudah sempurna, otomatis larangan Allah sudah ditinggalkan. Ini pokok ya, modal pokok itu tidak boleh ditinggal ya. Setelah kewajiban sudah sempurna ya, larangan Allah sudah ditinggal, baru ya melakukan sunnah ya.
Ya, sunnah ya, seperti sholat sunnah setelah sholat wajib sudah dijaga. Itu yang dimaksud ya firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Kata Allah, tidaklah mendekatkan diri hambaku kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melakukan apa yang aku wajibkan. Jadi pertama kita harus kewajiban harus beres dulu, terutama sholat. Jangan sampai ada orang yang mengaku muslim berani meninggalkan sholat. Wah, ini sudah tidak akan selamatnya. Jadi ini modal pokok, sholat wajib harus dijaga, jangan sampai kurang. Ya, supaya orang benar-benar dianggap menjaga sholat ya, pertama tidak pernah berani meninggalkan sholat dalam kondisi apapun ya, tidak ada alasan ya untuk meninggalkan sholat. Bukan seperti banyak orang di zaman akhir ini kadang-kadang ya repot sedikit ya berani meninggalkan sholat. Kadang-kadang ya nonton karnaval ya berani meninggalkan sholat. Kadang-kadang ikut karnaval ya berani ini kok ya mudahnya meninggalkan sholat, padahal itu berat sekali ya, sampai ada hadis man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali sengaja, maka sungguh dia kufur dengan terang-terangan kufur. Kalau dia melakukannya itu seolah-olah tidak ya, karena sudah terbiasa, tidak merasa berdosa. Ini ya, jadi mendekatkan diri kepada Allah yang pertama kewajiban harus beres, kewajiban terutama kewajiban sholat, supaya kita ya dianggap orang yang menjaga sholat, tidak pernah berani meninggalkan sholat sama sekali. Yang kedua ya, melaksanakan sholat sesuai dengan waktu-waktunya. Walaupun orang sholat setiap hari tapi bukan pada waktunya. Subuh setiap hari sholat tapi jam 7 pagi ya, tidak dikatakan menjaga sholat. Dan ya belum ya, istilahnya belum selamat kalau dia ini banyak sunnah tapi kewajibannya masih diabaikan ya. Termasuk orang baru dikatakan menjaga dan memelihara sholat kalau sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, cocok syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya ya sempurna. Yang keempat, orang itu baru dianggap menjaga dan memelihara sholat kalau melaksanakan sholat itu niatnya semata-mata karena Allah ya, tidak ada campuran sedikit pun karena manusia atau karena selain Allah. Yang kelima ya, orang itu baru dianggap ya menjaga dan memelihara sholat kalau di dalam sholat itu ya ada khusyuknya, walaupun kita tidak bisa ya 100%, 50% aja kita, tapi harus ada ingatnya kepada Allah. Dan berapa nilai yang diberikan Allah tergantung ingatnya kepada Allah dalam sholat yang kita lakukan. Dan yang keenam, orang itu baru dianggap menjaga dan memelihara sholat ya, kalau sholat wajib itu berusaha melaksanakannya dengan jamaah ya. Sholat wajib dengan berjamaah itu termasuk orang yang menjaga sholat. Kalau orang itu sudah menjaga sholat ya, baru amal-amal sunnah selainnya itu ya diterima oleh Allah karena wajibnya sudah beres. Nah ini kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ya yang lebih aku cintai, yang lebih dicintai Allah daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kalau sholat yang wajib dulu ya dibereskan, dilakukan dengan baik. Terus wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini ya, dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah setelah amal wajib ya, ibarat sholat wajibnya sudah beres, terus kita senang melakukan sunnah-sunnah secara rutin dengan niat karena Allah. Hatta uhibbahu kata Allah, sehingga aku mencintai orang tersebut.
Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, syaratnya kewajiban harus dibereskan semua. Setelah itu terus baru kita meningkatkan diri melakukan amal-amal yang sunnah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta kepada seseorang karena orang ini menjaga kewajiban dan senang melakukan yang sunnah, maka aku yang jadi pendengaran yang ia buat mendengar. Artinya ya, pendengarannya dijaga oleh Allah, tidak sampai mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku yang jadi mata yang ia buat melihat. Artinya matanya selalu digerakkan untuk melihat hal-hal yang manfaat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku yang jadi tangan yang ia buat bergerak, sehingga tangannya selalu manfaatnya, tidak sampai tangan ini membahayakan orang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang jadi kaki yang ia buat berjalan. Artinya kakinya selalu digerakkan oleh Allah, berjalan melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Itu tanda orang dicintai oleh Allah. Nah, karena menjaga kewajiban terus senang melakukan sunnah. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kata. Ketika orang sudah dicintai oleh Allah, seluruh anggota badannya dijaga oleh Allah, digerakkan kepada hal-hal yang positif. Terus kalau dia minta, ya pasti benar-benar diberi oleh Allah. Ya, itu janji Allah. Walaupun bentuk pemberian Allah itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah, tapi pasti dikasih, ya, karena orang ini dicintai oleh Allah dan pasti dipilihkan yang terbaik. Wala in ista'adzani la'uidzannahu, dan kalau dia berlindung kepadaku, kepada Allah, pasti dilindungi oleh Allah, karena orang ini sudah dicintai oleh Allah. Ini apa? Ya, kita harus apa? Menjaga kewajiban. Setelah itu kita harus meningkatkan melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, sholat yang pertama, ya, sholat sunnah muakkad. Ya, sholat sunnah muakkad. Kalau yang mengiringi sholat ba'diyah dan qabliyah ba'diyah, ya, diantaranya sholat sunnah rawatib yang paling afdal ya qabliyatas subuh. Jangan sampai ditinggalkan sholat sunnah qabliyatas subuh 2 rakaat, karena Nabi bersabda rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat qabliyatal subuh, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Kemudian apa? Yang kedua qabliyatadz zuhur. Qabliyatadz zuhur kalau bisa yang muakkad 4 rakaat. 4 rakaat kalau bisa apa? Itu qabliyatadz zuhur, karena ada apa? Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan sholat sunnah qabliyatadz zuhur 4 rakaat. Di antaranya Nabi bersabda, man shalla qabla adz-dzuhri 4 rakaatin ka'annama tahajjata bihinna min lailatih. Barang siapa yang sholat, ya, qabliyatadz zuhur 4 rakaat, maka seolah-olah dia melakukan tahajud dengan 4 rakaat itu dari malamnya. Jadi seolah malam tahajud dengan 4 rakaat. Dan Nabi istiqomah melakukan sholat qabliyatadz zuhur itu 4 rakaat dan lama gitu. Nabi itu sholat sunat itu lama, qabliyatadz zuhur, ya, rukuknya lama, sujudnya lama. Dan beliau terus bersabda, inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama', bahwa waktu zuhur, sholat qabliyatadz zuhur itu kata Nabi saat dimana dibuka di waktu itu pintu-pintu langit. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun sholih, maka aku kepingin, ya, naik amalku di saat itu, amalku yang soleh, ya, itu diantara yang ditetapkan oleh para ulama, termasuk sholat sunnah rawatib yang apa? Muakkad, yang sangat dianjurkan, ya, apa? Kalau zuhur qabliyahnya 4 rakaat, bukan 2 rakaatnya.
Tapi misalnya 2 ya sudah dapat kesunahan tapi kurang ya. Yang paling muakkad 4-nya. Kalau ba'diyah yang muakkad 2 rakaat, yang sangat ya, yang sangat dianjurkan 2. Tapi dianjurkan ya menambah tetap sunnah. Salat ba'diyah zuhur juga 4 rakaat, cuma yang sangat dianjurkan 2 ya. Kemudian ya asar ya, sebelum asar walaupun tidak masuk dalam kategori sunnah muakkad, tapi ada dalil khusus dari Nabi ya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda ya, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat ya sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi walaupun sholat qobliyatul asar itu tidak termasuk muakkad ya dalam kitab-kitab fikih, tapi karena ada hadis Nabi ya, ini kita dianjurkan untuk mendapatkan doa Nabi ya. Doa Nabi pasti muncul doa ya, didoakan mendapatkan rahmat khususnya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi bersabda tentang keutamaan sholat qobliyatul asar 4 rakaat. Man shalla 4 rakaatin qabla al-asri harramallahu badanahu 'alan nar. Kata Nabi, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan badannya dari api neraka. Ya, tentunya ini setelah sholat wajibnya beres ya. Sholat wajib beres terus sholat sunnah ya, dijaga diantaranya sholat qobliyatul asar. Itu yang ya seyuksanya tidak kita tinggalkan ya. Jadi setelah sholat wajib, sholat rawatib yang sehari-hari pasti kita lakukan. Qobliyatul subuh 2 rakaat, qobliyatul zuhur kalau bisa 4 rakaat, ba'diyatul zuhur yang muakkad 2 rakaat. Ya, qobliyatul asar kalau bisa 4 rakaat karena ada hadis Nabi itu. Kemudian ba'diyatul maghrib itu muakkad 2 rakaat. Qobliyah juga sunnah, qobliyatul maghrib, cuma tidak termasuk muakkad, tapi tetap ada ya. Kalau ada waktu, karena masih ada senggang waktu antara adzan dan iqamah masih cukup, ya itu alangkah baiknya. Ya, apalagi kita datang ke masjid sambil niat sholat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat qobliyatul maghrib, itu juga sunnah walaupun yang muakkad ba'diyatul maghrib. Kemudian yang tidak boleh kita tinggalkan sholat ba'diyatul isya 2 rakaat, itu yang muakkad ya. Yang qobliyatul isya sunnah tapi tidak muakkad. Jadi tingkatannya kita ini setiap hari setelah menjaga sholat-sholat wajib, setelah itu sholat-sholat sunnah yang muakkad. Yang muakkad itu walaupun sunnah tapi Nabi tidak pernah meninggalkan, itu namanya sholat muakkad ya. Jadi tingkatannya itu ya sangat dekat dengan kewajiban, itu sunnah muakkad. Terus baru sunnah tambahan itu yang ya ghairu muakkad ya. Baru ya sunnah-sunnah yang lain ya, itu yang disebut wirid itu selebihnya itu sholat tambahan ya, mungkin tambah sholat mutlak, sholat ya itu termasuk wirid ya. Setidaknya kata para ulama, kita sholat ya rawatib ya, setelah sholat selain sholat wajib ini kalau bisa jangan sampai kurang dari 12 rakaat ya, minimal ya. Kenapa demikian? Karena ada ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ya yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Ada sebuah hadis Nabi demikian ya, tidaklah seorang hamba yang sholat setiap hari 12 rakaat ya secara sunnah, sholat sunnah selain fardu ya, yaitu yang dimaksud qobliyah ba'diyah ya, 12 ini yang muakkad ya, maka Allah membangunkan untuk orang itu baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua
dibangunkan oleh Allah rumah-rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, Imam At-Tirmidzi menambah hadis itu menyebutkan apa itu 12 rakaat? Ya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, ya 2 rakaat setelah maghrib. Ya. 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10 berarti. Wa raka'ataini qabla sholatil ghadat, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang sangat-sangat dianjurkan. Tapi sholat rawatib bukan cuma itu, Bapak. Ya, ba'diyat zuhur, ya sunnah juga ditambah 2 rakaat lagi, ya, Pak. Ya, qobliyatul isya juga sunnah. Tidak disebutkan termasuk apa? 12 itu selain itu, ya. Kemudian qobliyatul maghrib juga termasuk sunnah. Tapi minimal ya kita ini setelah sholat wajib, kalau bisa setiap hari itu tidak kurang dari ya 12 rakaat sholat sunnahnya. Ya. Kemudian apa? Pada apa sholat sunnah yang lain akan dibahas tersendiri dalam kitab ini setelah membahas tentang ya apa adab-adab ya wirid berupa sholat ini. Maka beliau mengatakan wa'lam, dan ketahuilah anna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan. Ketahuilah bahwa sholat itu memiliki bentuk zahir ya, wa haqiqatan batinatan, dan hakikat batin. Jadi ibarat apa badan kita ini ada jasmani, ada rohani. Manusia itu mulianya itu ya bukan jasmani ya, tapi roh ya. Jadi rohaninya itu yang menyebabkan orang mulia di sisi Allah itu karena rohaninya. Tapi tetap ketika rohani mulia, jasmaninya ikut dimuliakan ya. Ya, ibadah apapun punya dua ya sisi ini, ada bentuk zahir, ada hakikat batin ya. Yang kedua-duanya harus ya, sebagaimana ya, badan kita tidak bisa ya cuma roh saja, pasti harus apa ada jasmani, ada rohani. Wala takunu lis-salati indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yambaghi. Dan tidaklah ya salat itu ya di sisi Allah akan memiliki nilai di sisi Allah sehingga orang yang melakukan itu menjaga bentuk zahirnya juga hakikat batinnya. Jadi harus dijaga kedua-duanya ya, zahirnya harus dijaga bagaimana supaya bentuk zahirnya baik ya, terus batinnya ya juga harus lebih diperbaiki ya, sebagaimana kita manusia itu ada jasmani, ada rohani, sama-sama wajib kita jaga. Cuma yang lebih penting kita jaga adalah ya rohani kita, karena itu yang ya akan menentukan keselamatan, kemuliaan di Allah itu karena kebaikan rohani. Fa amma suratuha, adapun bentuk ya zahirnya, kerangka ibadah yang zahir ya, bayal arkan, maka adalah rukun-rukun itu yang pokok. Jadi sholat itu rukun ini pokok, tidak boleh kurang, tidak boleh apa ya ada kekurangan sedikit pun ya. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan rukun sholat itu ada 17. Ada yang mengatakan 13, tapi prakteknya sama ya. Jadi kalau dari 17 rukun sholat ini kurang satu saja, maka tidak sah sholatnya. Kalau sholatnya tidak sah, maka orang ini ya belum dihukumi sholat, walaupun sudah puluhan tahun sholat, tapi di antara sholat ada satu rukun yang kurang sempurna atau ditinggalkan, maka ya belum dibenarkan sholatnya, belum dianggap sholat. Itu maka orang harus hati-hati ya, baik yaitu sholat
wajib terutama maupun sholat sunnah. Jadi sama itu, bukan berarti kalau sholat sunnah ya rukun-rukunnya itu menjadi sunnah, bukan, sama. Seperti terutama tumak nina yang kebanyakan orang itu kurang itu tumak nina, terutama sholat sunnah. Kadang-kadang ya ndak tumak nina, rukuk sujud masih. Nah ini eman-eman itu, walaupun sholat sunnah. Apa artinya kalau orang itu sholat sunnah tapi ya ndak sah? Kan ndak ada artinya, ndak tuas kesel ya. Jadi harus, walaupun sunnah harus dijaga seperti wajib. Jadi rukun sholat sunnah sama sholat wajib sama, rukunnya harus dilakukan. Itu yang pertama, rukun-rukunnya harus dilakukan ya. Dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat ya. Kalau rukun, kalau kurang tidak sah ya. Kalau sunnah abad ya, kalau ada kekurangannya atau tidak dilakukan sah, hanya diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak sah. Nah, terus ada sunnah hayat, itu apa? Ya kalau tidak dilakukan tidak masalah dan tidak usah diganti dengan sujud sahwi, tapi nilainya kurang ya, kurang sempurna. Jadi harus yang paling dijaga rukun, kemudian sunnah abad, sunnah hayat. Dan rukun itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Sholat itu apakah sholat wajib atau sholat sunnah, mana-mana yang rukun qauli minimal dirinya harus dengar ya. Kalau orang rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan kok sholat tidak dengar, berarti tidak sah karena memenuhi syarat. Apa itu rukun-rukun yang bersifat ucapan ya, yang harus benar juga tajwidnya harus benar, makhrajnya, hurufnya harus benar. Walaupun ya di antara rukun salat ada yang bukan Quran ya, seperti takbiratul ihram. Di samping harus dengar takbir yang pertama disebut itu Allah, minimal dirinya harus dengar. Kalau orang sholat tidak dengar ya tidak sah. Hurufnya harus benar. Jadi kalau orang sholat misalnya, karena ini rukun qauli, takbir yang pertama itu ternyata ucapannya salah, mestinya Allahnya pendek dibaca Allahu Akbar, tidak sah karena artinya berbeda. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah ini tidak sah ya. Atau Allahu Akbar dan ketambahi hu-nya panjang juga tidak sah karena menambah waw. Atau Allahu Akbar ditambahi Allahu Akbar, bukan akbar tapi Allahu Akbar, itu juga apa? Tidak sah, artinya berubah. Atau Allahu Akbar ya, Allahu Akbar ya, tidak sah juga ya, karena artinya berbeda. Kalau Allahu Akbar ya maknanya Allah Maha Besar, tapi kalau Allahu Akbar Allah jidor ya, jadi rusak artinya. Jadi kadang-kadang kan orang itu biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ya kalau bukan sholat ya dosa gitu aja. Cuma kalau sholat batal kalau takbiratul ihramnya itu. Apalagi kalau takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, biasanya begitu. Ini rusak maknanya. Udah, itu yang pertama ya. Begitu juga kafnya harus kaf, bukan Allahu Akbar ya, kan Allahu Akbar jadi jin ya, tidak sah. Begitu apa ya, untuk supaya sholat itu benar tidak cukup hanya ya sholat, pokoknya sholat, bukan, harus ada ilmunya gitu lah. Jadi ada rukun yang tidak boleh kurang. Rukun itu ada yang bersifat ucapan, harus minimal dirinya dengar, huruf-hurufnya harus benar. Maka orang harus belajar tentang ya rukun ya qauli ini, harus belajar. Kemudian Fatihah ya yang diawali bismillah, itu menurut imam yang kita ikuti, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Fatihah bismillah termasuk Fatihah, bismillahnya juga harus dibaca ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus dengar apakah itu makmum atau sama. Fatihah itu harus dibaca. Ya, walaupun sudah mendengar suara bacaan Fatihah imam, tetap makmum wajib membaca Fatihah itu mazhab Syafi'i. Kalau enggak sah salatnya. Dan ketika membaca Fatihah, dirinya harus dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Harus demikian, begitu ya. Jadi supaya kita benar-benar dikatakan menjaga sholat itu tidak hanya melakukan setiap hari, bukan, harus cocok dengan ilmunya ya. Dan itu rukun-rukun sholat ada 17, kurang satu ya. Rukun qauli kok tidak dengar atau salah hurufnya, ya tidak sah ya. Fatihah terus tahiyat akhir ya, terus salam itu harus ucapannya benar dan harus didengarkan oleh dirinya, itu namanya rukun qauli. Kalau keliru assalamualaikum mestinya ada asnya, tidak ada asnya, batal itu, tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, itu apa? Tidak sah ya. Atau sinnya jadi shin, assalamualaikum, ya batal ya. Jadi begitu kita menjaga sholat itu ya, harus dilakukan sesuai dengan ilmunya, tuntunannya. Dan itu yang kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya apa sholatnya? Ya tentunya sudah dicontohkan Nabi melalui sahabat pada tabiin pada sampai pada ulama-ulama kita, guru-guru kita ya. Itu diantara ya supaya kita benar-benar diakui sebagai orang yang menjaga sholat ya, yang kita akan dibenarkan Islamnya, dibenarkan imannya, dan akan dijamin selamat ya, bahagia dunia akhirat itu kena menjaga sholat ya. Itu wajib, sholat wajib harus dilakukan dengan benar. Nah, terus baru setelah itu sholat yang sunnah muakkad ya, baru setelah itu ditambah sholat yang sunnah yang hormat, baru selebihnya itu yang disebut di sini wirid, itu selebihnya itu ya, selebihnya. Jadi kita minimal yang wajib, terus yang sunnah muakkad ya, terus yang minimal itu minimal ya. Ya saya kira itu, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini semakin disempurnakan sholat kita oleh Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Segala kekurangan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita masih diberi tambahan umur yang barokah, sehat lahir batin, istiqomah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.